Tahu kalian, ha? Kemarin ada yang sok-sok jago menghina suku Batak. Bukan di Jakarta, bukan di Jawa, bukan Kalimantan, bukan di Sulawesi. Bukan. Tahu kalian di mana? Di Medan. Di Medan. Nantang suku Batak dia di Medan. Coba. Apa nggak cari mati? Apa nggak tahu dia wali kota Medan kemarin orang Batak? Apa nggak tahu dia gubernur Sumatera Utara sekarang orang Batak? Apa nggak tahu dia presiden ke-7 kita juga orang Batak? Orang Solo pun pada bilang, iya tapi kalau di suku Batak dia itu marga Siregar itu. Udah dapat marga Bapak Joko Widodo biar tahu kalau marga Siregar. Dihina-hinanya orang Batak, dibilang orang Batak tolol, orang Batak tukang ngocok. Mengamuklah orang-orang Batak itu biar tahu kalian, yang menggeruduk yang mak-mak. Digeruduk mak-mak dia biar tahu kalian kayak mana dia biar selamat, ha? Diambilnya lah parang biar tahu kalian. Diambilkannya parang kalian, apa dibilangnya? Siapa kalian yang berani lewat garis ini, mati kalian gue bikin. Ini ada videonya ini. Oh, bilang Batak itu ngocok aja. Video mana? Video yang di dia. Tunjukkan yang aku kirim itu, tunjukkan. Tunjukkan videonya. Tunjukkan videonya. Bawa Tuhan, bawa parang di sama mama dia, Pak. Kenapa tahu kalian? Kenapa masyarakat ya mendatangi rumah si Aspipin, namanya si Aspipin ini? Karena waktu di TikTok ya dihina-hinanya suku Batak, katanya tolol, katanya tukang ngocok. Parah ini orang. Kita dengar. Ketika penghinaan identitas Batak disebarkan di ruang siber, akan berujung di Polda Sumut. Batak-batak tolol seperti tadi. Kita mau membedah, benar nggak? Sekelompok suku di Sumatera Utara ini disebut Batak. Lari ke kapan rupanya istilah Batak itu muncul? Apa yang kau dapat? Identitas itu punya variabel. Terlalu tinggi aku ngomong, bagi orang-orang Batak yang tolol. Yang sekolah kerja, yang datang ke kampus kerjanya ngocok gini, cerot. Yang penting isi absen. Siap isi absen balik ke kos ngocok. Kalau nggak ngocok datang ke rumah pacarnya ngege. Kalau nggak ngege datang ke kedai kopi main leng. Nggak percaya kalian datang kampus. Seluruh Indonesia. Minum tua. Iya satu-satu itu gila. Jadi kalau masih terang, tapi sekarang masih terang pun udah pada minum tuanya Batak-Batak ini. Hah? Ya. Sebuah video di TikTok tiba-tiba menjadi pemantik keresahan. Di tengah derasnya arus media sosial, satu unggahan dari akun bernama Karo Bukan Batak dinilai melukai perasaan banyak orang. Bagi sebagian masyarakat Batak di kota Medan, persoalan ini bukan sekadar perdebatan di dunia maya. Ini menyangkut harga diri, identitas, dan martabat sebuah komunitas yang merasa dilecehkan di ruang publik digital. Karena itulah, pada Senin, 8 Juni 2026, puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Batak Kota Medan mendatangi Polda Sumatera Utara. Sebelum mendatangi Polda Sumatera Utara, warga disebut sempat mendatangi sebuah rumah yang diduga berkaitan dengan pemilik akun tersebut. Dalam rekaman video yang beredar, terlihat sejumlah warga, terutama kaum ibu berteriak "Tangkap dia, tangkap dia". Namun kedatangan warga tak membuat pria itu kecut. Sambil mengacungkan senjata tajam, dia memberi peringatan agar massa tidak melewati batas tertentu. Situasi semakin riuh karena warga menyoraki pria tersebut dengan sebutan jago, sementara pria itu tetap berada di sekitar halaman rumahnya.
Suasana bertambah panas ketika pria berbaju hitam yang berada di halaman rumah itu tampak bersitegang dengan warga. Dia berusaha berkelit dan tetap ngotot bahwa video penghinaan itu tidak ada. Video mana video yang dihina dia? Tunjukkan yang kukirim itu, tunjukkan. Tunjukkan videonya. Tunjukkan video deh, tunjukkan videonya. Bawa saja. Tuhan. Peristiwa itu menggambarkan ketegangan yang terjadi sebelum persoalan tersebut akhirnya dibawa ke jalur hukum melalui... Nah, sebentar dulu. Makanya aku bilang sama kau, kalau kau mau menjelek-jelekan orang lain, menjelekkan suku-suku orang lain, jangan waktu lagi live. Nyebar itu, nyebar. Pelakunya bernama Aspipin Sinulingga. Dia punya akun namanya Karo Bukan Batak. Jadi memang ya sebagian besar, bukan sebagian besar lah ya, sebagian ya. Aku cuma bilang sebagian aja. Sebagian dari mereka ini ya banyak yang tidak mengaku Batak. Sebentar dulu, sakit kali kepala aku pakai ini gitu. Naik tensi gue mah. Naik tensi gue betul. Aku jujur aja ya, jangankan suku sendiri, suku orang lain, suku Jawa, suku Sunda kemarin dihina-hina, Opung Parwela naik pitam. Naik pitam. Jujur ini nggak dibuat-buat, ini sakit kepala aku, ganti topi dulu aku. Ya betul, naik tensiku. Serius. Aduh, ya. Oh, ternyata bukan gara-gara emosi, bukan. Karena ternyata sempit kali ini. Sempit kali karetnya. Besok dirombak lagi nih ya. Jadi bayangkan kalian, suku Batak, ya kan, dikatakan katanya tukang ngocok. Itu aja kerjanya anak-anak orang Batak kalau lagi ke kampus ngocok katanya. Atau enggak ke rumah ceweknya menggege. Tahu kalian menggege? Mengambil. Binatang. Minta maaf lah dulu kalau ku bilang kau itu binatang. Gak bisa kau generalisir semua orang Batak seperti itu. Kalau kau sakit hati sama orang Batak, 1-2 orang Batak, sama 1-2 orang itu kau sakit hati, jangan sama semuanya. Jujur aja aku bilang, ya, kalau kau misalnya ditolak kau sama orang Batak, misalnya kau suka kau sama cewek orang Batak, ditolak kau, nggak jadi orang Batak semuanya kau benci. Maaf kalau ku bilang seperti itu, ya. Jadi begini, inilah cerminan orang yang otaknya dongo, bodoh, goblok, dodong, tolol. Kau yang tolol. Suku sendiri kau bilang tolol, goblok. Bayangkan kalian ya, Batak itu ada 5. Ada Batak Toba, ada Batak Karo, ada Batak Sibalungun, ada Batak Dairi, ya, ada Batak Mandailingin. Ya kan, Mandailing ya. 5-5 aja di Batak kan begitu. Kalau kayak Opung Parbela, Batak Toba kan begitu ya. Nah, kawan ini yang menghina-hina ini ya, ini Batak Karo ini. Tapi nggak mau ngaku Batak, terserah. Kalau kau nggak mau mengaku Batak, kau ngaku cuman Karo doang, terserah. Tapi jangan menghina suku lain. Kemarin ada konten kreator ya menghina-hina suku Sunda, ku habisi bikin konten biar tau kalian. Apalagi model-model manusia jahanam kayak gini. Kalah apa? Minta maaf lah dulu ya. Kalau katanya kalau lagi live TikTok dia ngaku-ngaku dia Raja Sawit, ngaku dia toke sawit. Toke sawit apa kayak kau rumahmu ya begitu, bukan menghina aku. Jadi memang omong besar manusia kayak gini, provokator. Tahu kalian, sebahaya-bahayanya binatang, sebahaya-bahayanya anjing.
ya lebih bahaya lagi anjing yang kakinya 2 dibandingkan kaki 4. Bayangkan kalian ya. Ku bilang sama kalian, zaman sekarang ya, anjing yang kakinya 2 lebih berbahaya daripada anjing yang kakinya 4. Itu dia aku bilang. Coba ya, manusia seperti apa ini? Ngancam mama pakai pisau, ngancam mama pakai parang, Kalau berani kau 1 lawan 1 kau sama mama itu kau. Udah kau tinggal di lingkungan Sumatera Utara di mana orang Batak juga banyak kayak gitu muncul kau ngomong kau. Untung aja aku nggak di situ. Kalau sempat aku di situ, hey baby. Kayak mana kalau misalnya aku bilang kayak gitu? Emosi aku kau bikin. Minta maaf lah dulu ya, Opung Parpela nggak sopan. Kayak gini menghadapi kayak gini nggak bisa sopan ini. Ya, tidak boleh ada suku yang merasa lebih daripada suku yang lainnya. Tidak boleh ada agama yang merasa lebih tinggi daripada agama lainnya. Tidak boleh ada ras tertentu yang merasa lebih istimewa daripada ras lainnya. Jaga itu. Ya, tolol, kau bilang tolol. Suku Batak kau bawa tolol. Ketika penghinaan identitas terlihat sejumlah warga, terutama kaum ibu berteriak tangkap dia, tangkap dia. Video mana video yang Nina? Tunjukkan aku kirim itu, tunjukkan. Tunjukkan videonya, tunjukkan videonya, bawa saja. Masih menyangkal lagi dia videonya, tunjukkan videonya, Udah live itu kau jelas-jelas kau, lapet. Peristiwa itu menggambarkan ketegangan yang terjadi sebelum persoalan tersebut akhirnya dibawa ke jalur hukum melalui laporan resmi ke Polda Sumut. Hari itu, langkah mereka ke Polda Sumut bukan sekadar kedatangan biasa. Massa yang didominasi kaum ibu, bersama perwakilan organisasi Horas Bangso Batak atau HBB, datang membawa satu tuntutan meminta kepolisian segera menindak pemilik akun TikTok tersebut. Pemilik akun berinisial AS dilaporkan karena diduga menghina suku Batak melalui unggahan video yang kemudian viral di media sosial. Di hadapan aparat, mereka menyampaikan keresahan yang tumbuh di tengah masyarakat setelah video itu menyebar dan menjadi perbincangan. Dalam hal ini melaporkan dugaan tindak pidana penistaan suku, ras, dan golongan tertentu yang dilakukan oleh berinisial AS, yang dimana dalam video viral di beberapa media sosial, TikTok maupun Facebook, bahwa AS ini mendiskreditkan suku Batak itu dengan serendah-rendahnya. Jadi di sini masyarakat merasa tersakiti karena yang bersangkutan menyebabkan keresahan di media sosial hingga memancing masyarakat untuk melakukan aksi kekerasan. Artinya masyarakat ini sudah dari lama memantau yang bersangkutan. Sudah sering di media sosial bahwa yang bersangkutan inisial AS ini sering melakukan penistaan terhadap suku Batak. Iya. Jadi mereka ini kami dampingi dari Horas Bangso Batak untuk melaporkan hal tersebut. Pelapornya atas nama Arianto Sinaga bersama masyarakat Bangso Batak yang lain. Mereka ini adalah aliansi masyarakat Batak di Kota Medan. Ya. Jadi mereka mewakili sebahagian atau hampir seluruhnya masyarakat Batak yang ada di Kota Medan. Iya, ya. Jadi sudah dilaporkan ya atas nama Arianto Sinaga, ya, Aliansi Kerukunan Umat Beragama, Kerukunan Umat Beragama, Aliansi Suku Batak yang ada di Kota Medan, ya. Dan yang ngomong itu satu tim dengan Opung Parpela, sama-sama di Horas Bangso Batak.
aku satu organisasi sama dia, cuman aku rada sibuk sekarang. Jadi beliaulah yang melaporkan ke Polda Metro Jaya. Namanya Arya Angkola. Sama-sama pengurus kami di Horas Bangsa Batak. Salah satu organisasi kesukuan suku Batak yang terbesar di Indonesia. Ketua kami itu Lamsiang Sitompun, ya. Jadi kalau mau kenalan nanti, ya sama-sama aku. Ya, jadi Opung Parbelan ini juga orang organisasi, ya, bukan cuma ngomongin politik, ngomongin masalah apa? Masalah toleransi. Siapa yang menghina suku Jawa aja kulibas habis. Siapa yang menghina suku Sunda kulibas habis. Apalagi menghina suku Batak. Coba. Makanya aku pakai baju apa ini? Baju kebesaran ini biar tahu kan. Gorga. Inilah tulisan khas Batak biar tahu kalian. Apa namanya? Ukiran. Seni lukis khas Batak ini seperti ini, ya kan? Bangga kali kau Opung Parbela jadi Batak. Ku bilang sama kau, ya, di suku Batak lah satu-satunya suku yang berani ngasih warga sama orang yang bukan Batak. Mulai dari orang biasa, pejabat sampai presiden. Kalian tengok Bapak Joko Widodo, kalau di Batak marga Siregar itu. Marga Siregar itu, Bapak Prabowo biar tahu kalian, ya. Itu beliau itu udah dikasih marga. Tahu kalian marganya apa? Marga Tobing. Ini buktinya. Udah lama ini biar tahu kalian dikasih marga Tobing. 2019. Sebelum menang dia jadi presiden, udah jadi marga Tobing dia. Tepuk tangan dulu untuk marga Tobing sedunia. Makanya aku bilang, ya, aku mau nanya dulu sama kalian, kalau kalian jumpa model tetangga kayak gini, sebaiknya diapain? Sebaiknya diapain? A. Di penjara. B. Dikirim ke Nusa Kambangan. C. Dimasukin ke lubang buaya. D. Ya, disatukan dengan teman-temannya di kebun binatang. Main-main dia sama orang Batak. Aku tidak pernah menonjolkan aku hanya cinta kepada suku sendiri. Nggak pernah. Tapi manusia yang satu ini sangat menonjolkan cinta sekali kepada sukunya. Tapi menjelek-jelekkan suku orang lain. Padahal sukunya dia sama suku yang dijelek-jelekkan itu sama-sama Batak. Bedanya dia Batak Karo, kita Batak Toba. Asem. Sedangkan tahu enggak kalian, ya, ini aku tidak mengistimewakan, ya, tapi sebagai rasa bangga, ya, Batak itu bagian daripada Indonesia, ya. Ternyata suku Batak itu adalah salah satu penyumbang terbesar untuk sarjana dalam jumlah terbanyak. Dengarkan ini. Tahukah kalian, setiap suku bangsa di Indonesia ternyata menaruh perhatian yang berbeda-beda terhadap pendidikan. Padahal kan pendidikan merupakan modal yang sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa dan juga untuk memperbaiki sosial kita, status ekonomi kita dalam kehidupan. Biro Pusat Statistik baru saja mengumumkan sepanjang tahun 2024 datanya ternyata menunjukkan suku yang paling menaruh perhatian pada pendidikan adalah suku Batak. Betul. Yang menghasilkan jumlah sarjana tertinggi di Indonesia yang kemudian disusul oleh suku Minangkabau. Suku Jawa penduduknya yang terbanyak di Indonesia secara persentase itu separuhnya dari suku Batak. Saya sampai bertanya-tanya, bagaimana ya ceritanya orang Batak sampai menaruh perhatian yang begitu besar pada pendidikan. Setelah saya lihat-lihat, memang secara kultural orang Batak itu luar biasa sekali. Orang tuanya itu bersedia jualan di pasar, tapi anaknya jadi dokter. Dan kemudian mereka mengorbankan apa saja, bukan untuk memberikan sepeda motor pada anaknya, tetapi untuk memberikan pendidikan yang tertinggi untuk anak-anaknya. Saya pernah suatu ketika mobil saya bannya kempes, dan kemudian saya masih setir sendiri saat itu,
saya berhenti di salah satu tempat tambal ban, dan itu tempat yang sangat sederhana. Di kiri kanannya adalah tempat yang tanah kosong. Jadi ada bapak-bapak dengan keluarganya tinggal di situ dan membuka usaha tambal ban. Ramah sekali dia menyambut saya dan saya dipersilahkan duduk di dalam. Ketika saya tengok ke dalam sedikit, ada anaknya sedang belajar, ada papan tulis. Padahal keadaan ekonomi keluarga ini sangat sederhana. Ada papan tulis, ada lampu templok dengan bahan dari minyak tanah itu saat itu. Tapi di situ ada segelas susu dan anaknya tekun belajar. Kejadian 15-20 tahun yang lalu itu membuat saya berpikir, jangan-jangan anak ini sudah jadi dokter hari ini. Berkat kerja keras orang tua. Cerita tentang orang tua yang berjuang itu pernah juga saya dengar ketika ada seorang pejabat tinggi di Jakarta, many years ago, dan anaknya adalah seorang selebriti. Dan dia cerita bahwa ibunya adalah seorang inang-inang demi agar anaknya itu bisa berhasil di masa depan. Dan akhirnya anak ini menjadi seorang insinyur terkenal, bahkan meraih gelar doktor. Dan di program Dokter UI pada saat saya memimpin di sana, setiap tahun itu yang terbanyak mengambil program dokter memang adalah orang Batak. Wow. Mereka bersedia bekerja keras untuk mendapatkan gelar doktor. Tidak mengherankan, akhirnya ketika saya selesai dari kepemimpinan saya di UI, dan akhirnya saya juga mendirikan ada SOPO, rumah besar untuk acara orang Batak di kawasan Rumah Perubahan Jakarta Escape. Di situ ada Sopo Etimo, tempat orang Batak biasa menyelenggarakan pesta-pesta adat Batak. Karena orang Batak ini sangat menghargai pendidikan. Tentu saja di Indonesia juga ada suku-suku lain. Dan saya ingin tahu mengapa suku-suku kalian itu menaruh perhatian yang berbeda-beda. Bisakah kalian menjelaskan kepada kami, dan bagaimana caranya agar anak-anak muda pada setiap suku itu mempunyai akses pada pendidikan dan akhirnya bisa memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Bagaimana menurut pendapat kalian? Saya ingin mendengarkannya. Ada juga sih sebetulnya setelah jadi dokter orang Batak ini yang kurang ajar. Ijazah asli dibilang palsu. Tapi untung aja orang Batak itu udah bertobat. Udah pergi dia ke Solo. Agak terobati juga hati ini. Dulu waktu dia gabung sama si Roy Suryo, aku berpikir kok bisa loh orang Batak yang satu ini kayak gini. itu ibaratkan kisah Alkitab ya, anak yang hilang. Lebih dalam lagi, domba yang hilang. Tapi kalau nggak bertobat, dia bukan domba yang hilang, domba hitam. Kok nyambung-nyambung ke situ, Bung Parvela? Memang betul, ya semua suku sama, ya. Tapi ini penilaian, ini berdasarkan observasi ya. Ada survei ya yang membuktikan bahwasanya suku Batak adalah suku yang paling menaruh perhatian terhadap dunia pendidikan. Dengarkan itu, nggak pernah orang Batak megang-megang parang begini, enggak. Jangan bikin malu kau. Aku mau bilang juga sama pembenci Joko Widodo ya. Aku bilang sama Gilan, orang Batak nggak ada yang jadi basir. Karena rata-rata kami itu berpendidikan. Untuk apa jadi basir? Aduh. Maaf ya, aku tidak sedang mengistimewakan suku Batak, tidak. Aku mengistimewakan semua suku. Aku bilang sama kalian jujur, ini jujur. Secinta-cintanya aku sama suku Batak karena ini sukuku sendiri ya. Tapi satu pun aku nggak pernah bisa hafal lagu Batak. Aku nggak tahu itu keistimewaan atau kelemahan. Karena telingaku ini lebih menikmati campur sari daripada lagu Batak. Kalau ada tortor, aku joget juga memang. Kalau dengar musik-musik Batak, aku joget. Tapi kalau menyanyikan lagu, nggak tahu entah kenapa aku lebih bagus aku mangan tempe rasane koyo mangan lau sate. Najan saanane sing penting rokoe.
Gak tahu entah kenapa ya. Parang kritis nengkono wong manis. Mapai jalan satapak ngajuk-juk kahiji lemur. Entah karasa capek na sabab aya nu diteang. Masih lebih hafal lagu Jawa, lagu Sunda sama lagu Padang, lagu-lagu Minang. Betul. Tapi kalau lagu Batak, ampun DJ, minta maaf sama. Terserah kalian, kalian mau bilang aku ini orang Batak yang paling durhaka. Enggak. Aduh, enggak bisa ku hafal lagu Batak satu pun. Makanya kalian tanya sama istrinya Pumparbela kemana-mana, mau ke Sumatera Barat, mau ke Sumatera Utara, mau keliling Sumatera Utara, mau ke Siborong-borong, mau ke Porosnya, mau ke Belige, di mobilku itu lagu-lagu Jawa. Lagu Jawa. Aduh, ya. Begitu juga Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi sendiri, biar tahu kalian, sangat terkesan dengan orang Batak. Dengarkan ini. Orang Batak sampai kiamat ada. Karena namanya tetap Nasution, Panjaitan, Nababan, Sitompul. Orang Sunda sudah ganti semua namanya. iya. Nggak ada aspek genetiknya, sudah ganti namanya, bahasanya sudah hilang, sudah jarang dipakai bahasa Sundanya. Bajunya sudah berbeda, makannya sudah berbeda, arsitektur rumah sudah berbeda. Nah, ini kan penting, maksud saya gitu loh. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, ketika orang Batak berpegang teguh pada nilai-nilai adilung kebatakannya, apakah dia menjadi suku yang tidak punya daya dominasi? Kan punya daya dominasi di Indonesia. Udah dengar kalian kan? Itu dia. Ya, dan tahu gak kalian ya, bagi orang Batak ya, gak penting namamu siapa, gak penting sepanjang apa namamu, gak penting gelarmu apa ya, yang paling penting margamu marga apa. Betul. Permisi Pak. Bapak tahu di mana Apa marga kau? Sagala? Hah? Togar Sagala. Togar segala. Woi kalian semua cepat semari. Ada saudara kita. Ada saudara kita ini Togar Sagala. Oh, Amang Sagala. Iya. Amang Sagala. Oh. Kau makan di rumahku ya? Ayo makan di rumahku. Ayo. Terima kasih. Segala. Nah, di rumahku saja kita makan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Sudah. Dia yang pertama kali tegur aku. Jadi dia tamuku ya. Sudah datang ke rumahku yang mampir. Ya. Sudah. Terima kasih. Biasa itu di sini. Togar, kau pernah ke rumah persaktian Guru Tate Bulan? Ambil kita. Ayo. Udah lihat kan? Begitu ditanya namanya siapa, nggak terlalu respect. Tapi begitu ditanya kau marga apa, langsung respect semuanya, ngajak makan. Nggak ada orang Batak, jenengmu sopo mas? Nggak ada. Ya ada marga. Kau marga apa? Itu. Makanya gue bilang orang Batak nggak perlu takut kelaparan. Tinggal bikin aja di dadanya nih si Torus keliling dia di pasar amplas kalian biar tahu, atau di terminal makan dia. Marga si Torus kok sini situ kok makan kita. Mana tahu kalian kan nggak mungkin juga kalian teriak, aku si Torus. Ada yang mau ngajak aku makan? Itu dia, jangan pernah kita menghina suku orang lain. Hargai, oke? Nah, itu dulu dari Pumparbela, ya. Salam NKRI, kita ketemu lagi di Viralin aja berikutnya.